بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilaih. Al-badana wa ya'fana wa inna syaitana wa a'malina wa 'alaina wa jami'il muslimin wa qata'ana ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa tabadan nasu wa ta'ala ya rasulullah wa rahmana ya fazna min azagi wa sallallahu wa ta'ala ya rasuluna wa dhurriyyatina wal muslimin arzaqan tayyiban hisiyya wa ana ya zahiri wa nabi jazil waliyah ala alihi wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi baitil kiram al-Fatihah. Jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'ada jannata liman ittaqa wa 'ada an-nar liman asrafa man tawakkala 'alaihi kafa wa man fawwada ilaihi al-qara wa hada. Amal subhanahu wa ta'ala 'ala ma a'ta syahada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi tanazzaha an kulli ma siwa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ikhtarahu Allah wa astafahu wa jadaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain amin ila an qala wa thaniha taharatu badanin wa malbusin wa makanin an najisin karawthin wa qulin wa rumin ma'kulin wa madiyin wa wadiyin wa damin wa qayhin wa qayhin ma'idatin wa maitatin ghairi basharin wa samakin wa jarad wa muskirin ma'imin wa karbin wa khinzir. Mu'allif kita berbicara tentang syarat yang kedua, yaitu syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang yang pertama itu sudah kita bahas, yaitu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka di dalam pembahasan itu dijelaskan beliau tentang cara mengangkat hadas kecil dengan berwudu, cara mengangkat hadas besar dengan mandi, dan penggantinya apabila tidak bisa wudu dan mandi, yaitu dengan tayamum. Disebutkan syarat-syarat tayamum, rukun tayamum, kemudian cara bertayamum. Kemudian beliau menyebutkan wazaniha, dan yang kedua rukun sembahyang, aitsani syurutis shalah, taharatu badanin wa malbusin wa makanin an najisin, yaitu suci badan, suci pakaian, dan suci tempat.
dari najis. Nah itu hebatnya kita orang Islam beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendirikan sholat. Itu kita dituntut bersih, suci, terutama awak kita dulu. Jangan sampai awak kita ini najis. Nah, yang dimaksud awak di sini, walau dakhila famihi aw anfihi aw ainihi, awuduni walaupun yang berada di dalam montong. Jadi awak adalah bersih, tapi di dalam montong ini najis kada sah supaya. Ini kada sah juga. Misalnya di dalam montong ini najis, misalnya adalah aw anfihi atau di dalam hidungnya. Kalau hidung buruk najiskah? Kada. Kalau hidung najis bisa. Au ainihi atau di dalam matanya, atau di dalam telinganya, atau di dalam telinganya itu. Jadi nang di dalamnya, jadi bukan dimaksud badan di sini, bukan nang di luar dari Anda. Jadi dalam masalah urusan najis di dalam montong bila kita sembahyang bersih jiwa dari najis. Dalam hidung, mata, telinga, corek, najis atau corek? Tahu gak corek? Corek ada. Corek najis atau? Ingos kada. Cuma dari segi bahasanya, najis arti najis itu sesuatu yang dianggap jijik dan kotor, tapi dari segi hukum kan ada. Kayak tadi apa? Tahi ngaran ini tahi, padahal kada najis, memang kada najis kan. Nah itu harus suci, harus bersih. Lalu kadang-kadang di awak orang tuh ada gambar-gambar, mau gambar di awaknya ada gambar. Karena melihat di awak orang ada macam-macam gambar iwak, Allah kayak kuat iwak mengorok-orok. Ini apakah jadi tentang gambar nama tato kan? Nah, apa hukumnya? Tato ini apakah termasuk najis? Kalau ada hukumnya? Kada. Nah, tato ini kada terapa. Masalah sah pada sahnya sembahyang sah aja. Orang bertato sembahyangnya. Menurut senang aja orang bertato tapi sembahyang. Ini kan cinta kuat dari sembahyang. Ada orang sembahyang laki-laki rambut gondrong, lu senang aja bagus. Ini kada sing rambutan dari sing sembahyang. Ini yang dibahas oleh ulama itu. Jadi kita tuh harus membedakan dulu jenis tato yang menghalangi baju wudu atau mandi wajib itu nah jenis tato mana itu dulu harus kita pahami. Jenis tato ini dari segi pembuatannya ada dua cara pembuatan. Jadi jenis yang pertama cara pembuatannya itu dengan ditusuk-tusuk pakai jarum mengikuti pola yang dikehendaki. Misalnya gambar apa misalnya lalu kan daging di bawah kulit lalu di bawah kulit itu luka gitu. Karena ditusuk-tusuk pakai jarum tadi. Kemudian dimasukkan cairan warnanya untuk mengikuti pola seperti tusuk-tusuk tadi. Dan dibiarkan beberapa waktu, beberapa saat, kemudian dia mengering sehingga membentuk sudah gambar. Nah ini cara pembuatan yang pertama. Nah kalau cara pembuatan seperti ini, maka tato tadi tidak menghalangi air wudhu dan tidak menghalangi air mandi. Jadi kalau ada di masalah wudunya tetap sah walaupun gambar tatonya itu andatannya pada anggota wudu, bisa jadi tangan atau di muka sini, atau di betis misalnya.
di badan seharian, misalnya ada gambarnya gambar naga, naganya tak ada kepala, belum ada kepalanya lagi ya. Kadang menghalangi juga. Ini kalau cara pembuatannya seperti tadi, tidak menghalangi air mandi kalau ia mandi junub atau mandi janabah. Tapi pembuatan tato dengan jenis seperti pembuatan jenis tato seperti ini tetap diharamkan karena mengikuti keumuman hadis yang Allah dan Rasulnya melaknat orang yang membuat tato, yang membuat tato, dan itu ada hadisnya dilaknat oleh la'anallahu wa rasul al-mutawal hadis ada hadis. Nah kemudian jenis tatanan kedua itu pembuatannya semacam kayak stiker. Tahu kan stiker? Nah, stiker itu kan dia sudah bergambar, di situ ada pola, ada gambar, tinggal ditempelkan di bagian tubuh mana kita hendak gambar tadi ada. Misalnya di bahu kanan sini, tangan aja, ada tangan gambar apa misalnya. Nah stiker yang sudah ada gambar tadi kita tempel, kemudian dibiarkan beberapa saat, lalu stiker tadi diangkat, nah gambar tadi kita tinggal di situ. Wah ini kan ada orang penjual stiker itu, tadi stiker pakai di mobil sepeda motor. Oh ini orang penjual ada stiker itu pakai di baju, ada di baju. Jadi biar baju dia hendak bergambar apa ke bawah ini, nah gambar Muhammad dia di apa? Yang baju atau tadi pakai huruf gambar. Jadi kalau di baju itu cara menempelkannya itu ditaruh di baju nama kita pakai, kemudian disetrika dengan panas sudah sekitar 4 sampai 50 derajat panas. Dibiarkan sampai diangkat plastiknya, bericek gambarnya. Ada ini. Nah, maka jenis tato seperti ini, nah ini menghalangi baju wudhu. Sebab kenapa? Sebab gambar tadi dia menutupi kulit. Kayak stiker atau gambar. Beda dengan itu seperti. Nah ini jenis pembuatan tato seperti ini pun dalam agama kita tetap diharamkan. Tidak boleh keluar. Jadi orang yang ditanya tentang hukum tato harus tahu dulu pembuatan tato itu kayak apa supaya menjawab pertanyaan itu mengenai. Jangan dihukumi secara keseluruhan. Tato ada dulunya dan tetap dalam mana dulu. Jadi harus tahu dulu caranya. Ini orang alim itu kayak dokter juga, alhamdulillah pada dokter. Dokter itu apabila yang ada tahu mendiagnosa keluhan orang bisa salah beri obat, harus telitinya. Nah ini keluhannya kayak apa? Seperti berkaan hanya kaum jauh obatnya pas. Nah, seorang alim gitu dia harus tahu dulu permasalahan itu apa, sampai cara pembuatannya baru bisa menentukan hukumnya itu halal kadanya, haram kadanya, boleh kadanya. Nah, apakah tato itu wajib dibuang? Karena yang tadi dilarang. Wajib dibuang. Bagaimanapun cara pembuatannya harus dibuang. Cuma dengan catatan kata ulama, bila membuangnya itu tanpa menyebabkan orangnya itu garing yang dibolehkan bertayamum. Limbah dibuang itu nah orangnya garingnya itu boleh bertayamum. Nah berarti tato tadi hukumnya dimaafkan jadi. Tapi bila limbah dibuang tuh orangnya ada garing atau garing juga tapi
baliknya itu masih kalau wudu, memakai banyak maksudnya, itu harus dibuang. Maunya halus itu. Cara membuangnya mana aja ya? Cara membuang tatonya mana ya? Pakai setrika. Pakai setrika itu jangan tatonya hilang. Kurang ini bisa mati. Dan perlu jadi bila anak membuang tato, konsultasi dulu dengan orang alim. Nah ini bahaya kan aja. Jangan asal-asal buang. Nah jadi kita menyikapinya, dia nang ada bertato, jangan nang bertato. Nang sudah bertato, ya sudah. Nah dilihat dirinya cara mengucap, bila cara dibuang itu garing, nang dibolehkan bertayamum, dimaafkan jadinya. Bila ada harus dibuang. Dan kita jangan memadahkan orang pada tato baik, jangan juga. Tahu juga kita barangkalinya orang ahli ibadah gitu. Belajarlah kita untuk bersangka baik kepada orang baik. Nah begitulah berkaitan dengan suci dari adalah. Nah ini syarat sah sembahyang suci badannya, suci badan kita dari najis. Nabi kalian dimaafkan. Kita waktu sembahyang, bila tangan kita terjamai najis batal sembahyang kita. Namun kada langsung dibuang. Wa malbusin, dan syaratnya juga bukan hanya suci badan dari najis yang tidak dimaafkan, suci juga malbus ini yang dipakai. Maksudnya pakaian. Pakaian ini sesuatu yang dipakai, bukan hanya baju, bukan. Pokoknya apa aja yang dipakai, bisa kopiah, bisa serban, selendang, baju gamis, baju di dalam, tapi selawat, yang di dalam. Pokoknya yang dipakai waktu sembahyang, syaratnya suci dari najis dan tidak dipakai. Bukan hanya pakaian, dijelaskan uang makbul, sesuatu yang dipegang, laku baginya. Misalnya orang sembahyang, awak bersih dari najis, pakaian suci dari najis, tapi tangannya memegang tali itu baliknya di anjing misalnya, nah ada salah sembahyangnya, karena makbul, artinya dipegang, mengikuti sesuatu. Wa illam yataharrak biharakati, meskipun yang dipegangnya itu tidak bergerak dengan gerakannya, mungkin talinya panjang kan. Orang memakai serban misalnya, atau sembahyang ke serban. Zailul imamah, buntut serban ini panjang, panjang sekali dengan sedikit kan, buntut serban banyak mana misalnya. Di ujung buntut serbannya itu ada najis, ada sah sembahyangnya. Kenapa? Karena pakaiannya ada najis. Walaupun di ujung serban tadi tidak bergerak dengan gerakannya, kenapa? Karena sangat panjangnya. Termasuk juga yang dipeganginya atau yang menempel di badannya ini, termasuk juga kalau orang sembahyang itu menggendong kekanakan laki-laki yang baru bersunat. Kalau kekanakan babinya ada, dan juga kekanakan babinya pada umumnya umur 40 hari sudah bersunat. Namun kekanakan laki-laki apabila ada namanya SMA, ya paling cepat kekanakan laki pada umumnya kelas 3 bersama SD lah. Nah, sebelum dia bersunat, misalnya kekanakan laki itu umpat abahnya sembahyangnya ke masjid. Nah, harap
peluk kena pemangku tawaf abahnya, batal sembahyang abahnya. Kenapa? Karena termasuk membawa najis. Di mana najisnya aja? Apakah akan latihan tadi sebelum ke masjid mandi juainya, bajunya bersih juainya, najisnya itu di mana? Sehingga orang yang sembahyang yang dipakut oleh kekanak-kanak mereka atau menggendong kekanak-kanak tadi batal sembahyangnya. Najisnya itu di mana? Najisnya di mana? Najisnya di kemaluannya itu. Karena kan lelakian yang belum bersunat lah, intinya lelakian lah. Yang ada mesti kekanakannya di gelombokan dari sunat kan. Takutkan Pak. Nah, apabila Anda sudah dipadahkan kapas pegantung SD turun kadar sunat, SMP tamat sampai SMA. Intinya ya, cuma pada umumnya kekanakan yang belum sunat. Di saat orang itu bekami buang air kecil, nah lelakian yang belum bersunat itu banyak kami itu tak sisa, kada habis, sebab ditutupi oleh namanya kuluf namanya. Jadi kulit yang menutupi kepala kemaluan orang sudah kan, kepala kemaluan lelakian itu kuluf gitu kan. Banyak kami itu kan najis. Nah, tinggal di situ. Yang dibasuh itu hanya luarannya aja. Nah, ketinggalan itu pada bersih. Nah, itu najis di situ. Dan ulama ahli fikih mengatakan bahwa najis yang masih menempel di kepala kemaluan yang ditutupi oleh kulit kuluf tadi itu hukumnya hukum zahir yang mesti harus disucikan atau dibersihkan. Jadi hukum fikih yang berkaitan dengan kekanakan laki-laki yang belum sunat ini yang pertama, apabila kita sembahyang dipakutinya atau dinaikinya kita atau kita menggendong maka batal sembahyang. Namun sekadar dipikutinya aja baju kita, tangan kita kada apa-apa. Yang batal itu nanti dipikutinya dan apa yang dipeluk. Maka anak-anak biasanya kayak itulah bila abahnya sembahyang benaikinya, dinaikinya sampai ke sini lah, yang rekan-rekan gagal itu. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pernah benaik ketika Rasulullah sembahyang waktu sujud. Dari kisah sahabat pernah salah melihat Rasulullah sembahyang waktu sujud dinaik ke sikit belakang Rasulullah. Jadi ya sahabat, aku melihat kendaraan dan pengendaraan yang paling bagus ya gini kan, yang dikendari Rasulullah ya Allah, manusia yang paling mulia yang mengendari sedikit dua remaja pemimpin ahli surga. Namun para ulama menyebutkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang menaiki punggung Rasulullah tadi itu sudah bersunat. Karena kebanyakan orang Arab kekanakan lelakiannya itu nya sung. Ada yang umur berapa bulan sudah sunatnya ada. Ada yang umur setahun. Karena kayak wadah kita, kalau wadah kita sudah umuran SD. Nah ini perlu diperhatikan karena ini perlu diperhatikan. Karena kayak Pak Ustadznya anak kolotnya bila ulun sembahyang pastinya jangan menaik-naik. Caranya pas biar waktu biar hendak sembahyang dibuat dalam keranjang gitu, supaya yang ada menaik atau diberi pemahaman lah. Nah ini mama sembahyang, karena jangan diikuti lah, diikuti pakuti apa mama. Nah, karena mama batal sembahyang tidak perlu sunat. Hukum
hukum yang kedua yang berkaitan dengan kekanakan lelaki yang belum bersunat, apabila ia meninggal dunia, kan orang Islam yang meninggal wajib dimandikan kalau, dan syarat memandikan itu barasih air mandi itu mengenai seluruh bagian-bagian tubuhnya dan jangan sampai ada najis. Makanya nang dilempah di orang untuk mandi, nah ditekan dengan lemah lembut dan sebagainya. Ada caranya itu supaya yang sisa-sisa kotoran itu keluar. Menurut pendapat masalah zina ini ada beberapa perbedaan antara Syekh Muhammad dan Syekh Muhammad. Menurut pendapatnya Syekh Ibnu Hajar, mohon dikoreksi lah bila dia tahu masalah ini bila kita salah antara duanya. Menurut pendapatnya Syekh Ibnu Hajar, kekanakan tadi setelah dimandikan, dikafankan langsung dikuburkan kalau bisa disembahyangkan. Kenapa? Karena awalnya masih najis. Sebab kadang-kadang sampai banyu mandi ke kemaluannya tadi. Kecuali kalau kemaluannya itu dibuka, kulitnya itu cek dibuka air, menyangkut tapi kan mungkin rasanya mayat pak. Jadi menurut beliau dimandikan, dikafankan, langsung dikuburkan. Sedangkan pendapat Syekh Muhammad, kalau salah ini antara dua ini bisa terkalikan. Sedangkan menurut pendapat Syekh Muhammad, mayat tadi dimandikan, kemudian setelah dimandikan ditayamumkan. Nah, tayamum ini pengganti karena banyu air mandi tadi tidak sampai kepada kemaluannya tadi. Setelah dikafankan dan disolatkan baru dikuburkan. Karena kata beliau mayat kita tidak boleh dikuburkan tanpa disolatkan. Maka para ulama menyarankan ikuti pendapatnya Syekh Muhammad. Nah ini hukum yang berkaitan. Tapi kalau orang di dalam masjid ini bersunat berat oleh percaya jauh berusaha di makanya gitu. Wa makanin yang ketiga, suci dari suci badan, suci pakaian dan suci tempat. Makanin yusolli bih, yang dia sholat di situ. Jadi yang dimaksud dengan tempat ini jamaah sekalian bukan sama sigitannya, bukan. Jadi disyaratkan kita sembahyang bukan hanya suci awal kita dari najis, suci pakaian kita dari najis, suci tempat kita dari najis yang tidak dimakan. Tempat itu bukan tempat semasa kita nanggalan, bukan. Tempat di sini yusolli di mana kita sembahyang. Maksudnya di mana kita meletakkan kedua belah kaki kita. Kita mandang batis kita, nah telapak batis kita itu suci dari najis. Itu maksudnya. Walaupun dihiga-higanya bernajis, kan apa-apa. Selama kita berdiri injak najis itu berhasil karena. Kemudian ketika kita sujud, di mana kita meletakkan kedua kaki kita, kan anggota sujud itu kan ada 7. Di mana kita meletakkan kedua lutut kita, di mana kita meletakkan kedua tangan kita, dahi dan itu suci dari najis. Walaupun di hadapan kita ada najis, anggaplah kotoran cecak, misalnya gugur. Waktu kita sujud, selama tidak menyentuh, selama kita kada menjaganya dengan telapak tangan, selama tidak mengenai pakaian kita, sahih sembahyang kita. Karena yang dimaksud dengan tempat di mana kita meletakkan anggota kita ini sembahyang, itu maksudnya. Ini pembahasan fikih. Nah, pembahasan fikihnya orang sholat syarat sahnya suci badan, suci pakaian, suci tempat dari najis yang tidak dimakan. Kalau pembahasan fikihnya kata Imam Ghazali, orang sembahyang
suci pakaiannya dari hasil nafkah. Nah, dia pakai baju yang bersih dari najisnya. Tapi duit untuk menukarkan baju pakaian ini diperoleh dengan cara yang batil, itu najis. Ya ulun heran juga karena sembahyang di masjid di Ampah Telur Kota sana. Jadi lepas itu sembahyang itu pada khonai lawan bukan masjidnya. Karena biasanya masjid itu di ada lemari disediakan orang pakaian sholat untuk kebingungan mukena jadi apa jurun bisa juga kalau jurun hilang makanannya. Wah rancak pada bagian jurun. Orang yang ambil ini pasti pakai sembahyang. Maupun mukena itu pakai kelotok pengantin. Ada nggak orang kelotok pengantin pakai mukena? Ada. Berarti pakaian yang dipakainya itu, ya Allah paling kadang punya kadang memakai ini dijualnya tak duitnya dapat. Itu kan diperoleh dengan cara yang halal, mencuri. Wah bagus, bukan bagusnya dong, bukan nyawanya. Ya udah semua mencurikannya. Bersih pakaiannya dari najis, tapi pakaiannya tidak bersih daripada hasil yang dilakukan. Nah ini rigan jadi pembesar ini. Nah ini yang banyak kita perhatikan. Jadi bersih dan suci itu bukan hanya bersih dan suci secara zahir, tapi bersih dan suci bagaimana cara kita memperolehnya. Kadang-kadang di masjid tasbih aja bisa hilang. Bikin tasbih kan, kayak ada yang tasbih kan bikin tasbih. Kan ada bijian tasbih ini bentuknya itu kayak kayu ukah. Waktu ramian yang ukah nih, ngomong berurut itu ukah asli. Ini dibagi ulang nih, bagus kan ya, tangan ini kayak ukah yang bagus. Nah, pandangan di situ hilang. Amun hilang ini kan berarti ada yang mengambil. Orang mengambil itu menggunakan pikiran ini pakai apa? Menghitung anak di rumah. Anak ada sampai 100. Menghitung duit, bapak menghitung duit pakai tasbih. Pasti orang bikin tasbih pakai berzikir. Allah, 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 Allah. Tasbih juntanan, tasbih juntanan, tasbih juntanan. Hilang juga bikin tasbih. Sajadah bisa hilang. Allah Akbar kabir. Beleter sudah di bawah sajadah Masjid Komarudin hilang juga. Yang lebih bingung lagi itu kalau salah bisa takut dulu. Karpet hilang. Yang kayak apa kamalingnya menunjukkan karpet hilang atas bimbingan kamu jadi betul karpetnya. Ini karpet singgah dalam. Jadi dia buahnya nampak malingnya pakai makeup aja. Mayur ya. Banyak aja yang mengambil gitu. Kan mau tasbih, juntan, kan orang bikin tasbih pasti pakai pecikir. Kecuali nang tasbih nang pepicikan gitu. Mungkin lah itu pakai untuk batang. Kalau kami di kampung Maulud sana dia alat sana. Itu nang tik itu orang ngitung batang buahnya. Jajak batang biji. Pokoknya, yang batang itu bisa timbul di dalam, di tanah kau hitung nanti bisa karena hitung ada tertinggal. Dijajak menjadi lihat angkanya. Kalau di pesawat tuh buat kalau ada ini numpang. Ini kita perhatikan juga. Jadi bukan hanya kita perhatikan pakaian kita bersih dari najis yang tidak dimaafkan. Badan kita suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Tempat kita sholat suci dan yang lebih penting daripada itu juga perhatikan Allah kita ini, terutama dalam perut kita ini. Makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam perut ini benar-benar halal.
Subuhat saja jangan, apalagi yang haram. Pakaian kita peroleh dengan cara yang halal, dengan cara jual beli yang benar, ya. Dari duit yang kita tukarkan duit dari dapat kita dengan cara yang benar. Begitu juga dengan pakaiannya, ada dengan tempatnya. Nah, di sini dicontohkan seperti apa najis itu. Wallahu insyaallah kita lanjutkan pada subuh Jumat yang akan datang. Disebutkan contoh-contoh najisnya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Ini modulnya pada silakan kalau ada yang hendak telepon. Al-Fatihah. Bila syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan min syarri kulli daa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Mari kita supaya salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
وارزقنا خير هذا اليوم ودفع عنا شر ما يقربنا من هدايتك وأعظم شمسك من أمر محمدك رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم على محمد اللهم صل وسلم اللهم صل محمد عليه وسلم اللهم صل محمد اللهم صل وسلم محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل
Oh, masih dapat nanti. Ini kada ano ata kada pakain.